Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marco Dwi Nugroho beserta teman saya Arsita Dewi Fatmala dan Muhammad Kafiyat Sarifudin. Baik, kita di sini akan belajar bersama tentang komunikasi internal dan eksternal dalam bisnis. Sebelum berbicara lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi kalau tidak penyampai berita tadi menyampaikan secara patut dan penerima berita menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. Distorsi ini dapat terjadi karena seorang mempersepsi lain dari apa yang dimaksudkan oleh pengirim informasi. Oleh sebab itu, komunikasi ini sangat erat hubungannya dengan persepsi. Persepsi pada hakikatnya adalah proses pengalaman dan pengetahuan yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melewat pendengaran, penglihatan, penghayatan, perasaan, dan sebagainya. Antara penglihatan dengan persepsi dapat timbul salah paham karena apa yang dilihat ditafsirkan secara lisan tanpa mengetahui apa sebab dan akibatnya. Selanjutnya, komunikasi internal. Penyampaian pesan terhadap suatu individu di dalam kelompok untuk suatu kepentingan tertentu. Bisa dianggap komunikasi internal adalah suatu komunikasi pribadi yang bisa tertutup dan dilakukan oleh orang-orang sekitar yang penting dan bersangkutan. Dicontohkan dalam bagian ini, terdapat suatu lingkaran yang digambarkan menjadi suatu organisasi. Dalam satu lingkaran terdapat bagian struktur organisasi. Ada ketua, ada divisi, ada karyawan. Nah, di situ terjadi suatu komunikasi antara divisi atau divisi ketua atau divisi karyawan. Nah, itu disebut dengan komunikasi internal karena tidak keluar dari satu lingkaran ini. Komunikasi internal ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah suatu komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Biasanya pimpinan terhadap bawahannya atau bawahan terhadap pimpinannya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal, adalah komunikasi antara sesama yang sejajar. Semisalnya, karyawan dengan karyawan, pengajar dengan pengajar, divisi dengan divisi. Yang selanjutnya komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi dengan di luar dari pribadi seperti pimpinan organisasi satu dengan pimpinan organisasi lainnya dan membahas suatu masalah eksternal yang penting-penting. Contoh, pimpinan PT A bertemu dengan PT B, membahas suatu kepentingan untuk bekerja sama. Selanjutnya, penerapan komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dibedakan atas dua macam, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal berarti proses penyampaian suatu warta dari pihak pimpinan kepada pihak pegawai atau sebaliknya. Dengan demikian, komunikasi vertikal dibedakan pula atas komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah diwujudkan oleh pimpinan dengan jalan memberikan perintah atau dengan jalan pemberian petunjuk. Masing-masing komunikasi ke bawah bertujuan untuk menjamin hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Yang selanjutnya untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan itu agar tertuju pada realisasi tujuan perusahaan. Selanjutnya, komunikasi ke atas diwujudkan dengan pemberian laporan oleh bawahan kepada atasan. Komunikasi horizontal bermaksud menjamin hubungan baik antara pimpinan dan diwujudkan dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Komunikasi keluar bertujuan menjalin hubungan yang baik antara pihak atasan dari perusahaan itu dengan pihak luar, diwujudkan dengan telepon, berbicara langsung, atau dengan pengiriman surat. Komunikasi keluar termasuk pada kategori external function dari manajer. Unsur dalam komunikasi.
komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu pesan, yaitu isi, perintah, instruksi, atau pemberitahuan lain, artinya perihal ide, pemikiran, informasi, opini, dan sebagainya. Yang selanjutnya saluran atau channel atau media, yaitu alat yang dipergunakan untuk komunikator untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Serta yang terakhir adalah efek, yaitu pengaruh akibat hasil komunikasi yang dilakukan komunikator terhadap komunikan. Bagi seorang pemimpin, yang terpenting adalah unsur yang kelima, yaitu efek. Sukses tidaknya komunikasi dalam garis besarnya tergantung pada efek kegiatan komunikasi yang dilakukan. Semua ini harus diadakan pengacakan-pengacakan. Komunikasi yang cocok tergantung dari satu, keadaan komunikasi atau orang yang menerima pesan. Bila ditinjau dari sudut bahasa, yang menimbulkan masalah adalah rintangan pemahaman. Contohnya, ketika kita orang Jawa menggunakan bahasa Jawa dan berbicara dengan orang Sunda, pasti akan berbeda pemahamannya. Yang selanjutnya dari dasar pendidikan yang menimbulkan rintangan adalah tingkat kecerdasan. Semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin mudah ia memahami suatu hal. Dan semakin rendah tingkat kecerdasan seseorang, maka ia akan semakin lama memahami suatu hal. Dari sudut perbedaan latar belakang kehidupan sosial, yang dapat menimbulkan rintangan adalah perbedaan golongan. Dari sudut perbedaan kedudukan pimpinan atau bawahan, yang menimbulkan rintangan adalah saluran tertinggi. Dari jarak yang memisahkan komunikator dengan komunikan, yang menimbulkan rintangan adalah jarak. Selanjutnya, yang kedua, adanya saluran atau alat-alat komunikasi yang cukup. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan alat-alat. Manusia sebagai kurir, utusan, pengantar pos, konsul, duta perwakilan luar negeri, dan sebagainya. Sedangkan alat-alat di sini digambarkan sebagai surat kabar, majalah, radio telepon, satelit komunikasi, televisi, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami tentang komunikasi internal dan eksternal dalam bisnis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.